Hapus keringatku. Kita harus berikan kejutan jantung. Lampu. Minggir. 200 joules. 1, 2, 3. Jantungnya belum berdetak. 270 joules. 1, 2, 3. Pasien telah sadar. Bagus. Onur Aksal, ruang operasi lantai 3. Saya rasa Dia masih di ruangan operasi. iya benar. Sudah, jangan menangis. Siapa yang melakukannya dan kenapa, Tuan Karim? Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencari tahu. Beno. Sudahlah. Sayang. Sudah. Boleh minta pelurunya? Mereka menantikan hasil balistiknya. Ya, kau boleh mengambilnya. Gunting. Ini. Ya teman-teman, seperti yang kalian tahu, pengusaha ternama dari negara kita, Onur Aksal, telah diserang dengan alasan yang belum kami tahu penyebabnya. Kami langsung mulai pengusutan. Seluruh pasukan sudah dikerahkan. Bagaimana keadaannya? Apa sudah ada berita tentang keadaannya? Semua yang dibutuhkan untuk operasi sedang dilakukan. Tapi keadaannya sampai saat ini masih serius. Apa sudah ditemukan tanda-tanda dari si penyerang? Sudah diketahui siapa pelakunya? Sudah kubilang, pengusutan masih berlangsung. Apa mungkin ini pembalasan dendam? Beri kami waktu. Kami akan kabarkan bila ada perkembangannya. Apa kasus ini ada hubungannya dengan daerah konstruksi di Golbasi? Teman-teman, kami mohon. Kami akan menghubungi keluarganya Tuan Onur lebih dulu. Jadi tolong, beri kami waktu. Nyonya Seval? Nyonya Seval, ada apa? Jangan sedih, Firdev. Dia akan sembuh, ya. Bagaimana keadaanmu? Semoga dia cepat sembuh. Terima kasih banyak. Semoga Terima cepat sembuh. kasih. Celil Karabas. Pasti dia yang mendalangi serangan ini. Kau juga tahu soal ini. Semua ini dimulai saat kami memenangkan tender untuk proyek rapat dan kebudayaan di Istanbul. Semua ini terjadi karena kami tidak mau mundur dari tender itu. Celil Karabas selalu mengirim Sabahatin sebagai perwakilannya untuk membuat kami menjauhi tender itu. Kami tahu semua itu, Tuan Karim. Saat kau tidak mundur, mereka menembak arsitekmu. Lalu mereka menghancurkan daerah konstruksi di Golbasi. Iya, kau tahu itu. Tapi tidak ada yang berubah. Orang itu masih saja terus menyerang kami. Celil Karabas tidak hanya mengancammu saja. Dia juga... Sema Durmas. Wartawan itu temannya Janet. Dia yang membuat berita itu. Dia melakukan semua itu karena ingin berbuat jahat padamu. Beno sudah berpikir berlebihan. Siapa yang mau perhatikan berita seperti itu? Jangan bilang begitu, Tuan Zafir. Siapa yang mau dengar berita buruk dengan nama dirinya di berita? Hidup kakakku hancur setelah berita itu tersebar. Kau juga jadi sedih karena keadaan kakakmu? Tentu saja aku sedih. Sudahlah, sepertinya aku sangat merepotkanmu. Seakan kau tidak punya pekerjaan lain. Itu tidak penting. Jangan khawatir, wartawan itu akan tahu akibatnya. Katakan juga itu pada kakakmu, jangan khawatir untuk masalah itu. Caranya? Biar aku yang urus. Terima kasih. Kau mau pulang, tapi aku mencegahmu. Maafkan aku. Iya, aku dengar. Kapan? Ya, Zafir. Benarkah itu? Bagus.
Kak. Apa? Bisa pinjamkan aku sedikit uang, Kak? Untuk apa? Aku mau bayar tagihan kartu kreditku. Apa kau tanya aku dulu waktu membelanjakannya? Aku hanya tanya, apa kau bisa pinjamkan? Minta saja pada orang lain. Nanti gajian di awal bulan, aku bayar kembali uangmu. Kalau tidak aku bayar, akan kena denda. Aku tidak peduli. Kau harusnya pikirkan itu saat kau mulai berani melawanku. Jadi, kau tidak mau memberikannya? Jangan bersikap konyol, Gani. Bagaimana aku bisa berikan? Kalau aku sendiri tidak punya uang sama sekali. Tidakkah kau lihat kau telah menjadi tangan kanannya Tuan Burhan? Dan apa yang dia lakukan pada kakakmu ini? Dia ambil semua uangku yang aku tabung bertahun-tahun untuk anak-anakku. Ya, sudahlah. Aku tahu kau akan menabung lagi di tempat lain. Jangan membuatku bosan lagi dengan ucapanmu itu. Kalaupun aku melakukan hal seperti itu, aku tidak akan memberikannya padamu karena kau tidak pernah mendukungku. Ya, sudahlah. Nyonya Fusun, Ada apa lagi nih, Matt? Kalau Burcin menangis, kau diamkan saja. Tuan Burhan memanggilmu. Dia memanggilku? Katanya Nyonya disuruh naik ke atas. Duduklah, nak. Ibu pusing melihatmu mondar-mandir. Kau memanggilku, Ayah? Masuklah, menantuku. Apa ada masalah? Sekarang dengar baik-baik. Aku sudah bicara singkat dengan ibumu. Kami telah membuat suatu keputusan. Semoga saja tidak ada yang salah. Usia kami sudah lanjut. Tak ada yang abadi di dunia ini. Kematian adalah kenyataan. Itulah yang dikatakan oleh leluhur kita. Semoga Tuhan memberimu panjang umur, Ayah. Harta akan menetap di dunia. Setelah kita mati, semua akan ditentukan oleh Tuhan. Pabrik dan yang lainnya. Kekayaanku akan dibagikan. Tapi aku dan Nadide memiliki harta yang sangat berharga. Selagi kami masih hidup, kami ingin membaginya pada cucu-cucu kami. Apa maksud ayah? Kami wariskan perkebunan di Yalova dan 2 apartemen di Dogan Cilar untuk Buket. Toko di Tashan milik Burcu. Kantor Evrioglu di Kayseri dan rumah ayahku di Agirnas akan diwariskan pada Burcin. Aku rasa tidak perlu semua itu, Ayah. Masalah itu urusan nanti. Itu semua adalah harta yang sangat berharga bagi kami. Aku akan menjalankannya dengan caraku sendiri sampai aku mati. Setelah kami mati, tidak ada yang berhak mendapatkan semua warisan itu. Pesanku cukup jelas? Kalau soal rumah ini. Rumah ini? Ya. Rumah ini. Aku wariskan. Rumah ini atas namakan. Setelah kami mati, rumah ini akan menjadi milik kami. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa? Kau sudah ke Ankara? Kami sudah dapat beritanya. Kau pergi untuk mencari bantuan yang bisa mendukungmu, tapi kau ternyata tidak mendapat dukungan. Bahkan ada yang tidak mau berhubungan denganmu. Langkahmu yang salah telah menyebabkan kau kehilangan teman-temanmu. Kau harus tahu semua itu. Itu benar. Tapi aku tidak salah langkah, Tuan Karim. Anaknya Celil yang bodoh itu telah melakukan hal yang tidak berguna bagi kita. Dan hasilnya? Hasilnya, aku mohon kepada kalian. Semua yang akan kita bicarakan ini harus tetap jadi rahasia di antara kita. Itu semua tergantung apa yang akan kita bicarakan.
Akan kuberitahu di mana anak itu berada. Tapi tidak boleh ada yang tahu. Aku berikan alamat itu. Sebenarnya ini sudah lama kalau Kenan harus mengalami semua ini. Nah, sudahlah. Sebaiknya jangan ada yang tahu bahwa sumbernya berasal dari aku. Dia pasti akan dipenjara. Kau tahu aku punya reputasi yang baik. Kumohon, jangan katakan kalau semua itu dariku. Kau kenal aku, Sabahatin. Kalau aku sudah berjanji, pasti aku akan menepatinya. Karim juga selalu menepati janjinya. Tidak akan ada yang tahu kau yang berikan informasinya. Terima kasih. Kenan Karabas ada di Dusje. Dia sedang bersembunyi di wisma tamu Nizamettin Demir sejak kejadian itu. Bagus. Afaoglu, kita tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Terima kasih. Halo? Cabrio. Apa kabar, teman? Bagaimana kalau tanggal 16 bulan ini? Untuk apa? Pernikahan kita. Pernikahan? Kita harus mulai dengan persiapan, bukan? Tanggal 16 Juli? Juli? Aku tidak bisa menunggu sampai bulan Juli. Tanggal 16 Juni hari Sabtu. Bagaimana? Kalau memang tidak membutuhkan persiapan, besok juga kita bisa menikah. Permisi. Tidak apa-apa, Benu, masuklah. Ada yang mau aku tanyakan. Katakan. Aku baru mau mengatakannya. Ada apa? Aku ingin tunjukkan bangunan yang sudah disurvei, tapi aku lupa membawanya. Tidak masalah. Hari ini aku sedang pusing, maaf. Ada apa dengan Benu? Kenapa dia murung? Hubungan mereka tidak berjalan baik. Kenapa? Karena foto yang ada di majalah. Benu merasa mereka sudah berpisah. Apa maksudnya? Kenapa harus berpisah? Sudah sebulan lebih seperti ini. Mungkin Tuan Karim sudah memutuskan untuk berpisah. Mungkin Karim yang terlalu berlebihan. Kau bisa bicarakan hal ini dengan Tuan Karim? Aku tidak bisa membicarakan ini dengannya. Terakhir kali aku yang kecewa. Dia bilang, jangan menasehatiku lagi. Gani. Iya, Paman. Ini ada sedikit uang. Mungkin kau juga tahu. Kadang aku berikan pada kakakmu agar dia mengirim pada ibumu. Tapi mulai sekarang, aku akan berikan padamu. Dan kau yang kirim padanya, ya? Terima kasih, Paman Burhan. Kau membuatku merasa malu. Sudah lama aku lupa kirim uang padanya. Dia pasti butuh. Kirim secepat mungkin uangnya. Jangan khawatir, Paman. Aku akan segera langsung mengirimnya. Baiklah. Sampai nanti. Sampai nanti, Paman Burhan. Terima kasih. 300, 400, 500. Wah, ini banyak sekali. Iya, aku selamat. Halo. Halo. Oh, ada apa? Kenapa aku tidak tersenyum sama sekali? Terima kasih, Zeynep. Aku yang menanggung malu lagi hanya karena ulahmu. Oh, apa maksudmu? Katakan. Ada yang menelponku dari atasanku. Lalu? Aku naik pangkat dari wartawan bebas menjadi wartawan kota. Seperti yang kau tahu, karena ambisimu, karirku sudah hancur sekarang. Aku tidak percaya ini. Aku juga tidak percaya. Kenapa aku bisa terlibat dengan akal bodohmu itu? Kenapa harus kau pikirkan? Kau bisa mengundurkan diri. Kau jangan konyol. Apa kau yang mau bayar sewa rumahku? Iya. Sema, kau pikir kenapa aku memanggilmu kemari? Aku mau buka perusahaan baru, bekerjalah denganku. Maksudmu? Aku mau membuka perusahaan hubungan masyarakat. Kalau kau mau, kita bisa bekerja sama sebagai mitra. Di mana-mana ada pelanggan. Lalu kenapa kita tidak menjadi bos juga di perusahaan kita sendiri? Aku tidak mengerti. Maksudku orang yang membuatmu tertembak telah ditangkap. Sekarang kasusnya sudah selesai. Kau tidak bercanda, kan? Ada apa, Onur? Kenapa aku harus bercanda denganmu? Anaknya Celil Karabas, dia ditangkap di wisma tamunya di Duce. Sekarang dia sedang dibawa ke penjara khusus.
Aku tidak percaya. Percayalah padaku. Orang yang merencanakannya sudah ditangkap. Oh, akhirnya. Sekarang aku mau menemui Cabrio. Aku akan kabarkan perkembangannya nanti. Baiklah, Safer. Terima kasih banyak. Sampai nanti. Kenapa kau belum pergi, Onur? Aku ingin pergi sekarang. Kemana? Aku ingin menemui Yasmin. Dia memaksa untuk membicarakan soal posisi presdir itu. Oh, jangan menolaknya, mengerti? Kenapa? Apa harus ada alasan untuk itu? Tugi membutuhkan seorang presdir sepertimu. Tuan Karim, bisakah kita menghitung untuk meter perseginya? Baiklah, ayo kita lihat. Ada apa denganmu? Badanku tidak enak, Sevgi. Apa maksudmu? Aku pendarahan. Apa kau bilang? Ayo, duduk di sini. Pelan-pelan. Duduk. Duduklah. Tenang dulu. Kita harus segera ke rumah sakit ya. Tenanglah, Sevgi. Apa kau sudah gila? Kau suruh aku tenang. Ponselmu mana? Mana ponselmu? Kau mau apa dengan ponselku? Aku mau telepon Ali Kemal. Jangan, aku mohon jangan katakan apapun. Chancel, sudah cukup. Jangan berkata ini dan itu lagi. Aku tidak mau dengar. Aku akan telepon Ali Kemal. Dia sekarang. Baiklah, aku segera datang. Nikmati makanan kalian. Aku harus pergi sekarang. Kemana? Ada pekerjaan, Ayah. Pekerjaan apa malam-malam begini? Ada masalah di pekerjaan. Akan kembali dalam 1 jam. Apa yang harus dikerjakan malam-malam begini? Ayah, aku mohon. Cepat duduk kembali sekarang. Kau mau kemana, Ali Kemal? Kau mau kemana malam-malam begini? Aku bilang duduk kembali di tempatmu. Duduk dan selesaikan makan kalian. Ali Kemal? Aku segera kembali. Aku yakin dia pasti akan ke rumah pacarnya itu, Ayah. Diam, Fusun. Saat aku bertemu Benu, aku baru kehilangan Ahmed. Aku sangat sedih waktu itu. Aku tidak akan bisa lupakan kebaikannya. Dia tidak pernah membiarkanku sendiri. Selama ini dia selalu berusaha membuatku tertawa. Kalau adik kandungku, mungkin tidak akan begitu dekat denganku. Benu adalah orang yang sangat baik. Selain kebaikannya, dia hidup dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dia. Apa maksudmu, saya rasa? Tidak. Jangan kira aku melampaui batasanku, tapi bisakah kau berikan sedikit pengertian pada Benu? Kenapa aku selalu jadi orang yang harus punya pengertian dalam hidupku? Semua orang mengharapkan perhatianku, ibuku, Benu, Burak. Tapi Benu sangat mencintaimu, Tuan Karim. Aku lelah jadi orang yang pengertian, saya rasa. Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini. Baiklah, aku mengerti. Ini sudah larut. Kalau tidak keberatan aku harus pergi, kan pasti menungguku. Baiklah. Selamat malam. Aku mencintaimu, saya rasa. Dirimu.
menemui kekasih gelapmu itu kan? Kau tidak merasa malu? Kau tinggalkan meja di mana ayahmu, ibumu, dan anak-anakmu sedang ikut makan. Dalam keadaan seperti itu, kau pergi untuk menemui kekasihmu itu. Aku tidak bahagia, Ayah. Aku sangat sedih. Biarkan aku pergi. Aku akan terima kematianku. Tolong lepaskan aku. Hidup ini bukanlah untukku. Alikema. Biarkan aku pergi. Aku tidak punya siapapun selain anak-anakku di rumah ini. Kalau aku pergi, aku hanya akan meninggalkan mereka. Tapi aku punya ibuku. Mataku tidak akan bisa hidup tanpa melihatnya. Biarkan aku pergi saja, Ayah. Aku mohon. Aku mohon, Ayah. Alikema. Karim, selamat pagi. Selamat pagi. Kau begadang semalaman, suara mulai. Tidak, aku sedikit sakit. Sakit? Kau sakit apa? Mungkin sedikit flu saja. Kau flu? Kalau begitu kau harus pergi ke rumah sakit. Tidak usah. Kau urus saja urusan. Kenapa bisa terjadi? Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit. Tapi aku tidak bisa ikut rapat hari ini. Aku akan mengurus rapatnya, aku akan ke sana. Kau tidak perlu ke sini, Onur. Sungguh, nanti kita bahas lagi ya. Aku harus istirahat. Terima kasih. Jangan berikan aku teh, Firdev. Aku harus pergi. Tuan Karim sedang sakit? Dia kena flu. Halo, Nurhayat. Aku akan sedikit terlambat. Kau bisa membantuku soal rapatnya? Kenapa kau biarkan dia pergi? Apa yang harus kulakukan, Nak Didi? Dia bahkan bilang siap menerima kematiannya. Bisakah orang normal mau menerima kematiannya? Yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Jangan melihatku begitu. Kau bisa membawa seekor kuda ke air, tapi takkan bisa memaksanya minum. Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana nanti nasib anak-anaknya? Menyedihkan sekali. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita tidak mengizinkannya bercerai, kita pun akan kehilangan Alikema. Lindungi dia, Tuhan. Fusun. Dia tidak pernah tersenyum. Seandainya saja dia bisa bersikap baik pada suaminya sendiri. Jangan limpahkan semua kesalahan ini pada Fusun, Nadide. Kita juga bertanggung jawab di sini. Kita yang memperkenalkan Fusun pada Alikema. Kita yang bilang agar dia menikahi wanita itu dulu. Kita yang telah memaksanya. Kita yang harus menghadapi masalah ini sekarang. Selamat pagi, Nurhayat. Selamat pagi, Tuan Onur. Tuan Karim sedang sakit. Jadi dia tidak datang hari ini. Kita harus menunda rapat ini dengan tim kita. Tentu saja. Aku harap tidak terlalu serius Dia sakitnya. sedikit flu. Boleh minta kopi? Secepatnya, Tuan. Aku bisa makan di meja. Tidak perlu lakukan itu. Kau tidak ingat kata dokter. Kau tidak boleh meninggalkan tempat tidur Tidak selama apa-apa, seminggu. jangan khawatir, Sefgi. Ali Kemal. Ibu, aku akan ke sana untuk ambil barang-barang.
Anakku, kau sudah pikirkan baik-baik. Kau meninggalkan semuanya. Apa maksudnya, Bu? Aku tidak peduli padanya. Jangan lakukan itu, Nak. Ibu, tolong, kita jangan berdebat lagi soal ini. Suruh Fusun pergi saat aku pulang. Ali Kemal. Ibu, aku mohon. Bisa ceritakan dongeng untukku? Tidurlah. Masuk. Kemarilah. Halo Nyonya, selamat datang. Sehrazad? Apa kabar? Kabarku baik, terima kasih. Bagaimana kabarmu? Terima kasih, kabarku baik. Aku sedang membicarakan tanggal pernikahanmu dengan Onur. Duduklah. Tidak, aku tidak mau mengganggu. Apa maksudnya mengganggu? Duduklah. Apa kau sudah putuskan untuk undangannya? Kita sudah kehabisan waktu. Ada banyak tamu yang dari luar negeri. Kami akan memikirkannya, Ibu. Jangan khawatir. Banyak yang harus dikerjakan. Sudah siang sekarang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Kita bisa makan siang dan bicara soal detail pernikahan kalian. Baiklah. Apa yang kau pikirkan untuk gaun pengantinmu, Sehrazad? Kami belum memutuskannya. Kau bisa terlambat. Jadi kau harus memesannya dari sekarang. Bulan Juli adalah acara pernikahannya. Kau tidak bisa buru-buru untuk itu. Pilih dulu kainnya, modelnya, dan latihan. Ya, Nurhayat. Aku harap itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kalau kau tidak punya pilihan khusus, aku mau perkenalkan penjahit pribadiku. Aku akan senang sekali. Kenapa tidak? Nyonya Sermin ahlinya dalam hal itu, termasuk gaun pengantin. Aku mengerti. Biarkan mereka menunggu. Dia akan senang menjahitkan gaun pengantin untuk calonnya Onur. Aku yakin itu. Benar kan, Onur? Soal apa tadi? Ibu bilang Nyonya Sermin, penjahit ibu. Dia akan terbang tinggi ke langit kalau bisa menjahit gaun pengantin untuk calonnya. Tentu saja. Kalau Sehrazad tidak punya pilihan lain. Tidak ada. Baguslah. Kalau begitu, aku akan bicara pada Nyonya Sermin. Ini percakapan yang menarik, tapi kami harus pergi, Ibu. Kami ada pekerjaan penting hari ini. Ibu tahu Karim sedang sakit? Pergilah, Nak. Ibu bisa tinggal dengan Sehrazad. Benar kan, Sehrazad? Iya, tentu saja. Baiklah, terserah Ibu saja. Kami akan minum kopi bersama. Maaf, karena aku harus pergi lebih dulu. Sampai nanti, Ibu.
Terima kasih. Selamat menikmati, Nyonya. Ini pertama kalinya aku bicara pribadi denganmu. Benar. Seandainya saja kita lakukan ini sejak lama. Tapi itu tidak penting. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Aku yakin kita berdua akan sering bicara bersama seperti ini nanti. Benar. Keputusanmu untuk menikah dengan Onur pada awalnya mengejutkanku. Aku tidak akan sembunyikan itu darimu, Sehrazad. Aku juga tidak terbiasa dengan ide itu. Aku mengerti. Kita adalah bagian dari lingkungan yang berbeda. Semua orang memperhatikan kita. Tapi betapa bahagianya Onur memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita karir yang cantik, sukses, dan berpendidikan. Kau memang pantas menjadi istrinya Onur. Ayahnya Onur, Muhsin Aksal. Dia sangat kesulitan waktu pertama kali membangun Binyapi Holding. Kami kesulitan baik secara materi ataupun bukan materi. Perusahaan kami mengalami kesulitan bahkan sampai sekarang. Aku mengerti, Nyonya. Sangat tidak mudah untuk membawa nama belakang Aksal. Dan sangat penting untuk membawa nama belakang kami dengan benar, Sehrazad. Kau akan termasuk dalam keluarga Binyapi Holding sebagai istrinya Onur. Begitu juga dengan anakmu. Meskipun dia bukan berasal dari garis keturunan Aksal. Aku tahu kemana arah pembicaraanmu ini, Nyonya Feride. Kalau kau mau, aku bisa bicara lebih jelas. Pertama-tama, aku harus katakan nama belakang anakku adalah Evliagun. Dan selamanya akan selalu seperti itu. Anakku tidak membutuhkan nama keluarga Onur ataupun kekayaan Binyapi. Entah Nyonya percaya atau tidak, aku hanya ingin menikahi Onur saja. Bukan dengan perusahaan Binyapi. Baik aku ataupun putraku tidak mengharapkan harta yang tidak layak bagi kami. Kami tidak akan pernah harapkan itu. Semoga kau lebih tenang. Ada gantungan lebih? Ada di atas. Kau tidak pergi ke pabrik? Tidak ke pabrik ataupun ke toko. Mulai sekarang aku di sini, Chancel. Bagaimana dengan anak-anakmu? Akan kupikirkan. Aku akan cari jalan keluarnya. Jangan khawatir soal itu, Chancel. Kau istirahatlah sekarang. Aku takut, Ali Kemal. Aku takut tidak bisa bersamamu lagi. Jangan takut sekarang. Aku akan selalu bersamamu. Apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi dengan ayah yang selalu membelaku? Semua itu omong kosong. Kau pikir hanya kata-kata saja? Tentu saja kami membelamu. Fosun, kau putri kami. Kau juga akan selalu seperti itu. Tapi kau tidak bahagia, nak. Jika tak ada kedamaian di rumah, maka kita harus cari cara Apakah caranya dengan menceraikanku dari Ali Kemal, ayah? Aku menentangnya. Aku tidak bilang cerai. Kalian harus tinggal terpisah dulu sementara. Kita lihat saja bagaimana nanti. Memalukan sekali. Bukannya membawa Ali Kemal untuk pulang, sekarang malah justru menyuruhku untuk bercerai. Orang tua mana yang menginginkan rumah tangga anaknya hancur, nak? Bukankah kami pun ingin agar dia kembali pulang? Apa yang terjadi saat dia kembali? Apa dia menemukan kedamaian di sini? Memangnya apa yang kulakukan sampai mengganggu kedamaiannya, ayah? Bukankah aku tetap menghargainya saat dia kembali dari kekasihnya itu? Kalau aku menceraikan Ali Kemal, sekarang ini dia pasti sudah menikahi wanita itu tanpa berpikir. Apa yang ayah inginkan seperti itu?
Coba ayah pikir, apa yang akan ayah jelaskan pada masyarakat nanti? Apa ini yang ibu inginkan juga? Hal seperti itu tidak akan terjadi. Bagaimana kau bisa yakin seperti itu, ayah? Tidak. Kau bermimpi, Ali Kemal. Wanita itu juga hanya akan bermimpi. Kalian harus membunuhku untuk menceraikan Ali Kemal. Wanita itu benar, Burhan. Apa yang bisa kita lakukan, Adede? Haruskah kita katakan kau kembali ke rumah dan melihatnya bunuh diri? Kalimat macam apa itu, Burhan? Apa ayahku pergi lagi, Gani? Sekarang jangan pikirkan hal itu dulu. Apakah orang tuaku akan bercerai? Kau tahu hal itu dari mana? Tidak ada hal seperti itu. Ayo main saja. Bawa monopolimu dan mainkan itu. Jangan biarkan mereka bercerai. Aku ingin selalu bersama. Apa hubungannya dengan kalian? Sudahlah. Tapi ayahku sudah pergi dan membawa barang-barangnya. Jangan menangis ya. Bagaimana persiapanmu, Onur? Sudah tentukan tanggalnya? Sudah, 16 Juni. Ah, Juni. Saat yang tepat untuk pernikahan. Rencana mau buat di mana? Kami belum putuskan soal itu. Kau menyukai rumahmu? Wah, kau tahu semuanya, Bibi Seval. Betul sempat menyebutkan hal itu. Dia bahagia sekali karena kalian akan menikah. Bagaimana dengan gaun pengantinnya? Apa kalian sudah menjahitnya? Belum, Nyonya. Ibu mau kami menggunakan penjahit pribadinya, tapi... Ke Nyonya Sermin? Dia luar biasa. Kalau aku mau istirahat, aku tidak mengganggu kalian, kan? Sama sekali tidak, Karim. Kami yang sudah mengambil waktumu. Maafkan aku. Kita harus pergi sekarang. Iya, Onur. Kami harus pergi, Bibi Seval. Ayo, Kak. Makan malam sudah siap. Kau makanlah, aku tidak mau. Kenapa begitu? Aku sudah buatkan kari ayam untukmu. Jangan memaksaku, Melek. Kau sudah telepon Tuan Karim? Belum. Kenapa? Dia sedang sakit. Dia tidak kerja hari ini. Kakak, ada apa denganmu? Bisa kita bicara sebentar? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah berpisah dengan Karim. Kenapa? Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa begitu? Apa karena minuman? Lebih cerdas sedikit, Kak. Jangan lari dari masalah. Lihat bagaimana Bibi Seval tertarik dengan pernikahan kita. Dia tidak seperti ibuku. Dia pasti akan senang. Kalau kita meminta dia mengatur acara pernikahan kita nanti. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa? Entahlah. Kau seperti sedikit pendiam. Aku tidak apa-apa. Apa ibu mengatakan sesuatu? Tidak, dia tidak bicara apa-apa. Apa yang kau lakukan setelah aku pergi? Apa yang kalian bicarakan? Seperti biasa, banyak hal yang kami bicarakan. Soal apa itu? Kau pasti tahu persiapan pernikahan, acara pernikahan. Serasat. Anakku, demammu mulai tinggi lagi. Serasat. Anakku Karim. Serasat.
Sherazad, aku mencintaimu. Masuk. Apa ini? Perjanjian pernikahan kita. Aku sudah lihat ini perjanjian pernikahan. Aku tanya apa maksudnya? Onur, bisakah kau tenang dulu? Apa maksud ini, Sherazad? Tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu dengan siapa aku akan menikah. Aku hanya tidak mau ada kesalahpahaman yang terjadi di masa depan. Aku mohon mengertilah. Siapa yang akan mengerti kita? Onur, tidak perlu berlebihan. Dengar, kalau kau tanda tangan di perjanjian ini, aku ataupun Kan tidak akan punya hak atas Binyapi. Aku tidak mau ada ketidaknyamanan di masa depan nanti. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Siapa orang yang membuat kau tidak nyaman? Pada akhirnya kau bukan hanya pemilik Binyapi, kau juga punya rekan. Dia rekanku, apa dia yang salah paham? Bukan hanya Tuan Karim, ada juga Burak, termasuk Ibu Seval. Ini pasti ide ibuku. Tidak, sama sekali tidak. Sherazad. Onur, tidak. Ini dariku. Kalau kau tanda tangan di perjanjian ini, aku akan senang sekali. Sherazad, dengar. Aku akan menikah denganmu. Bukan ingin membangun sebuah perusahaan. Kita akan menyatu dalam kehidupan kita. Kau, aku, dan Kan, kita akan menjadi keluarga. Keluarga tidak bisa dibangun dengan sebuah perjanjian. Tentu saja, tapi... Aku sudah mengatakan ribuan kali. Semua milikku adalah milikmu juga. Dan aku tidak mau mendengar hal konyol seperti ini lagi. Sekarang ambil ini dan sobeklah. Aku mohon padamu. Ayolah.